Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai Teams Games Turnamen atau TGT dan penemuan terbimbing. Untuk lebih jelasnya, silahkan simak video berikut hingga akhir. Model pembelajaran Teams Games Turnamen atau TGT adalah salah satu tipe atau model pembelajaran kooperatif yang mudah diterapkan, melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status, melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya, dan mengandung unsur permainan dan reinforcement. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model Teams Games Turnamen atau TGT memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Karakteristik model pembelajaran TGT: pertama, penyajian kelas; kedua, kelompok atau tim; ketiga, permainan atau games; keempat, turnamen; dan kelima, penghargaan kepada kelompok. Langkah-langkah penyajian model pembelajaran Teams Games Turnamen atau yang dikenal dengan TGT yaitu langkah pertama yaitu penyajian kelas atau class presentation. Langkah yang kedua yaitu belajar dalam kelompok atau teams. Langkah yang ketiga yaitu permainan atau games. Langkah yang keempat yaitu perlombaan atau turnamen, dan langkah yang kelima yaitu penghargaan terhadap kelompok. Kelebihan model pembelajaran kooperatif tipe TGT atau Teams Game Turnamen. Yang pertama yaitu model TGT tidak hanya membuat peserta didik yang cerdas atau berkemampuan akademis tinggi lebih menonjol dalam pembelajaran, tetapi peserta didik yang berkemampuan akademik lebih rendah juga ikut aktif dan mempunyai peranan yang penting dalam kelompoknya. Yang kedua, dengan model pembelajaran ini akan menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling menghargai sesama anggota kelompoknya. Yang ketiga, dalam model pembelajaran ini membuat peserta didik lebih bersemangat dalam mengikuti pelajaran, karena dalam pembelajaran ini guru menjanjikan sebuah penghargaan pada peserta didik atau kelompok terbaik. Yang keempat, dalam pembelajaran peserta didik ini membuat peserta didik menjadi lebih senang dalam mengikuti pelajaran karena ada kegiatan permainan berupa turnamen dalam model ini. Kelemahan model pembelajaran kooperatif tipe TGT. Yang pertama, dalam model pembelajaran ini harus menggunakan waktu yang cukup lama. Yang kedua, yaitu dalam model pembelajaran ini guru dituntut harus pintar memilih materi pelajaran yang cocok dengan model pembelajaran ini. Guru harus mempersiapkan model ini dengan baik sebelum diterapkan. Misalnya, membuat soal untuk setiap meja turnamen atau lomba, dan guru harus tahu urutan akademis peserta didik dari yang tertinggi hingga yang terendah. Model penemuan terbimbing adalah model pembelajaran yang dimana siswa berpikir sendiri sehingga dapat menemukan prinsip umum yang diinginkan dengan bimbingan atau petunjuk dari guru berupa pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Karakteristik dari model pembelajaran discovery learning atau penemuan. A. Peran guru sebagai pembimbing. B. Peserta didik belajar secara aktif sebagai seorang ilmuwan. C. Bahan ajar disajikan dalam bentuk informasi dan peserta didik melakukan kegiatan menghimpun, membandingkan, mengkategorikan, menganalisis, serta membuat kesimpulan. Langkah-langkah metode penemuan pembelajaran terbimbing. Yang pertama orientasi, yang kedua merumuskan masalah, yang ketiga merumuskan hipotesis, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima menguji hipotesis, yang keenam merumuskan kesimpulan.
Penerapan pembelajaran penemuan terbimbing ada 6 tahap. Yang pertama adalah stimulation, yaitu pemberian rangsangan terhadap peserta didik. Yang kedua adalah problem statement, yaitu mengidentifikasi masalah yang ada. Yang ketiga adalah data collection, yaitu pengumpulan data. Yang keempat adalah data processing, yaitu pengolahan data. Yang kelima adalah verification atau pembuktian. Dan yang terakhir, yang keenam adalah generalization atau menarik kesimpulan dari suatu masalah yang ada. Kelebihan pembelajaran penemuan terbimbing menurut Marsano dalam Markaban 2006 yaitu 1. Siswa dapat berpartisipasi aktif dalam pembelajaran yang disajikan. 2. Menumbuhkan sekaligus menanamkan sikap inquiry atau mencari dan menemukan. 3. Mendukung kemampuan problem solving siswa. 4. Memberikan wahana interaksi baik antar siswa maupun siswa dengan guru. Dengan demikian, siswa juga terlatih untuk menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. 5. Materi yang dipelajari dapat mencapai tingkat kemampuan yang tinggi dan lebih lama membekas karena siswa dilibatkan dalam proses menemukannya. Kekurangan pembelajaran penemuan terbimbing menurut Markaban. Yang pertama, untuk materi tertentu, waktu yang tersita lebih lama. Yang kedua, tidak semua siswa dapat mengikuti pelajaran dengan cara ini. Di lapangan, beberapa siswa masih terbiasa dan mudah mengerti dengan model ceramah. Yang ketiga, tidak semua topik cocok disampaikan dengan model ini. Umumnya, topik-topik yang berhubungan dengan prinsip dapat dikembangkan dengan model penemuan terbimbing. Itulah penyampaian materi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.